Aisyah, kamu tenang aja. Sekarang ini emang terasa sakit. Tapi habis ini pasti kamu enakan. Sebaiknya aku terus terang aja deh soal meeting sama ibu. Aku nggak boleh bohong sama ibu. Soal meeting tadi di kantor, aku... Udahlah Aisyah, kamu nggak usah ngomong kerjaan dulu. Yang penting sekarang kaki kamu ini nggak sakit lagi. Kan besok kamu juga mesti kerja. Kamu juga lihat kondisi kaki kamu udah sembuh apa belum. Ini Bu, makan malam buat Kak Aisyah yang Ibu minta. Oh iya, ya udah. Kasih ya. Aisyah, ibu suapin ya. Kan kamu lagi sakit. Nggak usah Bu, Aisyah udah makan. Jadi kamu udah makan? Jadi waktu meeting itu disiapin makan? Wah, hebat banget ya perusahaan kamu. Ibu nggak ngebayangin. Ya udah nih, kakak kamu udah makan. Terus itu, kemudian sekarang kamu bantuin ibu yuk, rebahin kakak kamu biar istirahat. Maaf saya. Ngapain sih perempuan jahat itu pakai nelfon ibu? Bu Indah, Ya matiin aja, ibu males ngomong sama dia. Gak diangkat, masih nelfon terus. udah Bu, matiin aja teleponnya. Biarin deh ibu angkat aja. Kalau nggak dia akan nelfon terus. Halo, bisa nggak? Ibu nggak usah nelfon saya lagi. Wulan, kalau nggak penting-penting banget ngapain saya telepon? Spesial nelfon kamu buat apa? Itu sesuatu yang hina dalam hidup saya. Ini karena penting aja, makanya saya telepon kamu. Saya mau ngasih tahu ya sama kamu ya. Tolong ya bilang sama anak kamu yang sok alim itu gak usah ngejar-ngejar anak saya lagi ya. Kasih tahu dong, ajarin dong. Kamu kan ibu yang sangat baik. Ibu Indah, nggak mungkin ya anak saya masih ngejar anak ibu. Hubungan anak saya dengan anak ibu itu sudah berakhir ya. Oh ya, masa sih? Coba tanya sama anaknya. Tadi abis dari mana? Pasti abis ketemu dengan anak saya. Tanya dong. Bu, buat apa saya nanya sama anak saya? Saya percaya kok sama anak saya. Dia selalu cerita kemanapun dia pergi. Dia selalu jujur sama saya. Udah deh, ibu nggak perlu ya nuduh-nuduh anak saya. Daripada ibu nuduh-nuduh Aisyah terus, mendingan ibu pikirin tuh dosa-dosa ibu yang selalu nuduh anak saya. Kurang ajar. Miskin aja sombong, main matiin aja dia nggak tahu lagi berurusan sama siapa. Tunggu aja. Masa Bu Indah bilang katanya kamu tuh habis ketemu sama Yoga? Ya nggak mungkin lah. Ibu tahu kamu itu kan habis meeting. Terus Irfan lagi yang nganterin kamu pulang, ya kan? Maafin aku Bu. Aku tahu ibu pasti kecewa kalau tahu aku udah benar-benar ketemu sama Mas Yoga. Ya udah, sekarang kamu istirahat ya. Ibu juga mau istirahat. Kepala ibu pusing abis ngomong sama Ibu Indah yang jahat itu. Ya udah, ibu ya. Ini kamu bawa. Tidur ya Aisyah ya. Aisyah, gimana dengan kaki kamu? Udah enak kan? Udah dong Bu. Terus ibu tau nggak? Jamu tradisional buatan ibu itu bener-bener manjur tau nggak Bu? Kaki Aisyah bangun-bangun tadi udah bisa jalan. Syukurlah, ibu malah nggak bisa tidur. Semalaman ibu kepikiran omongan Ibu Indah yang jahat itu. Ya Allah, kok ada ya? Gak habis-habisnya terus-terusan nuduh kamu. Apa dia nggak puas kali? Anaknya udah bikin kita malu dengan nalak kamu di hadapan semua orang. Terus masih nuduh aja kamu ketemu sama Yoga. Ya Allah, ibu sangat percaya sama aku. Aku nggak bisa bayangin gimana kalau ibu tahu aku sebenarnya masih ketemu sama Mas Yoga. Aisyah, ibu tuh percaya banget sama kamu. Sampai ibu tuh ngizinin kamu pergi malam-malam karena ibu yakin kamu itu nggak mungkin ngecewain ibu. Dan ibu tahu banget siapa kamu. Kita
kita ini memang orang miskin. Kita nggak punya apa-apa. Cuma harga diri yang kita punya. Makanya ibu berharap kamu jangan mengambil resiko apapun yang membuat harga diri kita itu jadi taruhan. Ya. Udah, Aisyah tenang aja. Aku gak akan bilang apa-apa kok sama ibu. Lagian, aku yakin kalau misalnya Kak Yoga itu yang terbaik buat kakak. Tapi kenapa ya Kak Yoga kok talak kakak? Dari bisik sama kakak kamu, ayo. Enggak kok Bu. Ibu pengen tahu aja deh urusan kakak sama adiknya. Masa iya adiknya nggak boleh curhat sama kakak? Aisyah, ibu kan mau pergi ke suatu tempat. Kamu bisa kan nganterin ibu sebelum kamu ke kantor? Oh, bisa dong. Emang ibu mau kemana sih? Ntar aja ibu cerita di jalan ya. Baru aja ibu nasehatin aku tadi. Ibu pasti kecewa banget kalau dengar apa yang tadi Rani bilang. Sebaiknya kamu pergi aja, tinggalkan aku sendiri. Aku baik-baik aja. Kamu di sini malah bikin aku tambah dihina sama Sasha. Gak, kamu denger dia kan? Dia bisa pulang sendiri kok. Dah Aisyah, pulang di sana, jangan kelayapan. Harusnya tadi gue nggak ninggalin Aisyah dalam kondisi seperti itu. Apa gue telepon aja ya buat minta maaf? Loh, kok putus? Gue harus bisa lembut di depan Yoga dan gak ngungkit-ngungkit soal Aisyah lagi. Hai Yoga, selamat pagi. Ga, maafin aku ya soal semalam. Aku semalaman sampai gak bisa tidur loh kepikiran. Kamu tuh emang bener. Kita gak seharusnya ngungkit-ngungkit soal masa lalu lagi. Seharusnya sekarang kita fokus untuk mikirin masa depan. Ya masa lalu kita lupain aja lah. Gue belum siap ngelupain masa lalu gue. Ga, kok kamu ngelamun sih? Kamu masih belum bisa maafin aku ya? Apa gue salah udah tunangan sama Sasha? Gue sama sekali gak pikir panjang waktu itu. Yoga, kamu tuh kelihatan suntuk banget loh. Gimana kalau kita pergi jalan-jalan? Kita seneng-seneng. Lagian kan kita udah tunangan sekarang. Ya, kita harus banyak ngabisin waktu bareng dong, supaya lebih deket. Ya kan? Sepertinya gue emang harus bicarain hubungan gue sama Sasha. Ya, yuk kita jalan-jalan. Ada tempat yang bagus, saya mau bawa kamu ke sana. Oke, yuk. Semoga di sana gue bisa kasih pengertian ke Sasha. Ayo. Tadi ibu bilang ibu mau cerita sama Aisyah. Gimana sih? Iya, kamu tahu kan akhir-akhir ini udah nggak ada lagi yang mau jet sama ibu, sepi gitu. Dan ibu juga nggak mungkin nyuruh orang-orang datang ke rumah. Tapi ibu senang sekarang ada perusahaan besar yang manggil ibu buat jahit bajunya. Kamu doain ibu ya. Insya Allah Bu, Aisyah tuh selalu doain ibu. Semoga sukses ya. Amin.
Tahu nggak kenapa ibu harus ngajak kamu? Karena ibu nggak percaya diri. Kalau ada kamu kayaknya gimana gitu. Tapi kamu nggak usah khawatir. Ini pasti nggak akan lama dan kamu nggak mungkin telat ke kantornya. Ya ampun Bu, nggak apa-apa kok. Aisyah kan udah izin. Jadi kalau datang terlambat, nggak apa-apa. Kasih ya. Yuk. Bu, bentar. Ya ampun. Baju ibu kotor. Gimana sih ibu kan mesti ketemu orang. Aisyah bersihin ya. Ya ampun, kok bisa kayak gini sih? Sebentar lagi ya, dikit lagi bersih kok. Nah, sekarang udah bersih. Makasih ya sayangnya. Ya ginilah nasib kita orang miskin. Lihat aja, kita tuh dianggap sampah. Mereka lewat begitu aja. Nggak peduli sama kita jalan di pinggir jalan gini. Bu, nggak semuanya kayak gitu kok. Mungkin aja mobil tadi itu buru-buru. Jadi nggak ngeliat ada kita di sini. Ya kalau dia ngeliat paling dia ketawain kita, Aisyah. Nggak boleh kayak gitu ah. Yaudah sekarang kita main jalan yuk. Nanti terlambat.